Malam itu aku pulang lebih larut dari biasanya. Jalanan sudah sepi, hanya suara motor yang sesekali terdengar melintas dan angin yang terasa lebih dingin dari biasanya. Aku tinggal sendiri. Saat itu bisa dibilang aku baru saja membeli satu rumah di sebuah klaster dengan harga yang cukup terjangkau, DP ringan, dan cicilan yang murah. Namun memang belum banyak yang mengisi klaster ini. Hanya beberapa rumah, dan itu pun jaraknya cukup berjauhan. Jadi bisa dibilang di satu jalan itu mungkin hanya rumahku saja yang terisi. Sisanya kosong atau bahkan belum jadi. Dan malam itu ada sesuatu yang berbeda ketika aku pulang ke rumah. Kurang lebih hampir 2 minggu aku tinggal di sana. Rasanya sih nyaman. Namun memang jika sudah lewat jam 8, sepi sekali. Bahkan tukang nasi goreng saja tidak ada yang lewat. Jika perlu apa-apa, aku harus berjalan menuju gerbang komplek. Dan di jalan utama barulah banyak tukang makanan, minimarket, dan yang lainnya. Sampai di rumah, aku masuk ke dalam dan menuju ke kamar. Ketika berjalan menuju kamarku, kulihat pintu kamar terbuka sedikit. Aku yakin tadi pagi sebelum berangkat, aku sudah menutup dengan rapat, bahkan menguncinya. Tapi kok ini ngebuka ya? Awalnya muncul perasaan tidak enak. Mungkin aku lupa. Pikirku mencoba berpikir secara positif. Aku masuk ke kamar, menyalakan lampu dan semuanya terlihat normal. Tidak ada barang yang berpindah atau hilang. Dan tidak ada tanda-tanda orang lain masuk. Ya, mungkin benar. Aku memang lupa menutup pintunya. Setelah bersiap istirahat, aku menutup pintu kamar. Dan kupastikan pintunya rapat. Tidak bisa terbuka sendiri. Atau jika terkena angin, dia akan terbuka. Ternyata tidak. Kondisinya sangat rapat. Aku berada di atas tempat tidur sambil scroll handphone hingga sekitar jam 2 pagi. Entah kenapa rasa kantuk tidak juga muncul. Mataku terus terjaga. Aku memutuskan untuk mematikan lampu
dan coba memaksa untuk tidur. Setelah aku matikan lampu, kondisi kamar menjadi gelap. Meskipun ada pencahayaan dari lampu tidur kecil yang berada di pinggir tempat tidurku. Beberapa menit berlalu, lalu terdengar suara. Suara ketukan. Aku membuka mata. Suara itu datang dari arah pintu. Aku diam, berusaha mendengarkan lebih jelas. Dan ya, 3 ketukan pelan berjarak. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Tidak mungkin ada orang lain. Aku tinggal sendiri dan semua pintu sudah terkunci. Ketika aku coba mengabaikannya, tiba-tiba, astaga, gagang pintu bergerak. Perlahan, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Dari tidur aku langsung duduk. Nafasku tertahan dan mataku terpaku ke arah pintu yang kini mulai sedikit terbuka. Dan aku yakin dari balik pintu itu aku dengar ada suara nafas. Iya, suara nafas sedikit menggeram sampai pintu itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Aku tidak bergerak, tidak berani. Dan di celah pintu muncul sesuatu. Awalnya hanya bayangan, tapi semakin lama semakin jelas. Kepala, tapi tidak seperti manusia. Lehernya terlalu panjang, kepalanya miring seperti patah. Rambutnya menutupi wajah, tapi dari sela-sela rambutnya itu aku bisa melihat sepasang mata yang melihat ke arahku. Sosok itu tidak masuk sepenuhnya, hanya berdiri di ambang pintu mengintip, lalu tersenyum. Menyeringai dengan senyum yang lebar dan tidak wajar. Kini mulai terlihat tangannya muncul mencengkram pinggir pintu. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam seperti membusuk. Dan suara tertawa itu masih terus terdengar.
Kepalanya semakin masuk dan mengintip ke dalam ruangan. Tubuhku kaku, aku ingin berlari tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Badannya mulai bergerak masuk. Pelan, sangat pelan. Seolah menikmati ketakutanku. Dan saat itulah aku sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Wajah itu perlahan berubah. Berubah menjadi wajahku sendiri. Dan setelah itu aku tak sadarkan diri. Aku tidak ingat bagaimana malam itu berakhir. Yang aku ingat, aku terbangun di pagi hari, masih di atas tempat tidurku. Namun pintu kamar terlihat terbuka setengah. Apakah yang kualami itu mimpi atau kenyataan? Namun yang jelas pintunya terbuka. Aku coba meyakinkan diriku kalau itu hanya mimpi. Aku bergegas ke kamar mandi. Di wastafel aku mencuci muka. Aku coba bercermin. Dan ketika aku bercermin, refleksiku di cermin itu terlihat tersenyum. Padahal aku tidak. Buru-buru aku membasuh kembali wajahku dengan air dan ketika kulihat lagi, semuanya sudah normal. Entah apa yang terjadi malam itu. Yang jelas, di malam-malam sebelumnya aku tidak pernah mengalaminya. Apakah memang ada sosok penunggu di rumah itu? Atau ada sosok lain yang ikut denganku ketika aku jalan pulang? Entahlah. Tapi setelah kejadian itu, beberapa hari selanjutnya, aku mengajak temanku, beberapa orang untuk menginap, bahkan keluargaku. Memberikan suasana hangat di rumah, dan agar aku tidak tersugesti dengan hal-hal seperti itu. Karena untuk beberapa waktu setelah kejadian itu, ada rasa ketakutanku ketika aku bercermin. Karena senyuman itu membekas dan menjadi mimpi burukku. Bisa dibilang, sudah lama sekali aku ingin menceritakan ini kepada
kepada tim Nightmare Side Arden Radio. Namun karena satu dan lain hal, entah kenapa ketika aku mengingat lagi cerita ini, sesekali aku suka diperlihatkan dengannya. Bahkan membuatku semakin menjadi takut. Aku sempat menceritakan ke beberapa teman dan keluargaku. Namun, mereka seakan tidak percaya. Mereka bilang, aku halu atau apalah. Dan malam ini, aku memberanikan diri untuk menceritakan semuanya. Karena aku rasa mungkin ini bisa jadi pengingat bagi kita bahwa mereka itu memang ada berdampingan dengan kita. Namaku Tia. Saat itu, aku baru saja diterima kerja di sebuah pabrik. Aku ditempatkan di bagian perencanaan produksi. Banyak yang mempertanyakan kenapa aku berani mengambil pekerjaan ini. Karena biasanya bagian tempat aku bekerja tidak kenal dengan yang namanya waktu. Karena selain bertanggung jawab atas perencanaan produksi, bertanggung jawab juga untuk sering lembur ketika ada revisi jadwal mendadak. Namun, karena aku membutuhkan sekali pekerjaan ini, mau tak mau aku pun menerima konsekuensinya. Bahkan teman-temanku bilang, katanya kalau kerja di pabrik itu banyak penunggunya. Aku pun mencoba membantah semua omongan itu. Karena niatku hanya untuk bekerja. Singkat cerita, tidak ada kesan seram di tempat kerjaku ini. Seperti kebanyakan tempat-tempat yang disebut oleh teman-temanku. Tak terasa, sudah hampir sebulan lamanya aku bekerja di sini. Aku sangat betah dengan suasana kerja. Menurutku, tempat kerjaku yang sekarang ini terasa lebih nyaman dibanding sebelumnya. Hari itu adalah akhir bulan. Biasanya di divisiku ini harus membuat report selama 1 bulan. Dan artinya aku harus lembur. Di daerah tempat kerjaku sedang diguyur hujan yang cukup deras. Suara petir menyambar dan hembusan angin sampai terdengar ke dalam ruangan kerjaku. Jam masih menunjukkan sekitar pukul 5 sore. 1 jam lagi menuju jam pulang normal. Saking derasnya hujan di luar, aku merasa kedinginan. Kulihat beberapa temanku yang tidak lembur sudah bersiap untuk pulang. Ada yang memakai jas hujan, payung, dan menunggu jemputan. Karena aku harus lembur hari itu, aku pun hanya berpamitan saja dengan teman-temanku. Iya nih, lembur. Biasalah akhir bulan. Paling jam 8-an beres langsung pulang deh. Iya dah, hati-hati di jalan ya. Teriakku pada salah satu temanku. Sambil berjalan menuju pantry, karena hujan tak kunjung reda, membuatku semakin kedinginan dan juga lapar. Aku memutuskan untuk memasak mie di pantry sebelum melanjutkan pekerjaanku kembali. Ketika aku masuk ke dalam pantry, kulihat lantainya kering
tampak tidak ada yang memakai pantry ini. Setelah selesai makan, aku pun kembali ke meja kerjaku. Tia, lu tadi ke pantry sendirian? Tanya temanku yang memang sedang lembur juga. Aku sedikit heran. Iya, kenapa? Biasanya kan juga ke sana sendirian sih, jawabku. Oh, ya biasanya sih kalau cewek-cewek yang lain gak pernah masuk ke situ sih. Sejak, ya gitu deh pokoknya. Aku merasa heran dengan apa yang dikatakan temanku ini. Waktu pun berlalu, tapi aku belum bisa pulang karena pekerjaanku belum selesai. Satu persatu temanku yang ikut lembur pun pamit pulang. Lampu di beberapa ruangan mulai dimatikan. Dan hanya lampu di meja produksi saja yang dinyalakan. Aku masih mengerjakan laporanku. Hujan kembali mengguyur dengan deras. Ditambah ruangan yang sunyi, hawa dingin kembali aku rasakan. Duh, pakai lemot segala lagi nih koneksi internetnya. Gumamku kesal. Sampai tiba-tiba telepon di ruanganku ini tiba-tiba berbunyi memecah kesunyian. Segera aku mengangkat telepon itu. Halo, Tia bagian produksi di sini. Ketika aku angkat, ternyata itu security yang menanyakan apakah masih ada orang di dalam gedung. Aku pun mengiyakannya dan segera menutup telepon itu. Namun, belum sampai aku duduk kembali, telepon itu berdering kembali. Ketika aku angkat, kali ini tidak ada suara yang kudengar. Hening. Mungkin kepencet. Aku kembali duduk sambil menunggu internet connect kembali. Lama banget ini. Sekarang pakai kebelet pipis lagi. Tanpa pikir panjang, aku segera lari ke toilet. Lampu di beberapa ruangan sudah gelap. Kali ini hanya cahaya dari lampu toilet yang terlihat. Dengan tergesa-gesa, aku masuk karena sudah tidak tahan. Setelah itu, aku mencuci tangan di wastafel. Sayup-sayup, aku mendengar suara dari arah pantry. Seperti ada yang sedang memasak di sana. Aku sempat bertanya dalam hati, siapa yang ada di pantry? Aku mematikan keran air dan langsung memeriksa ke arah pantry yang jaraknya memang sebelahan dengan toilet. Seketika, terasa angin dingin menghembus di belakangku. Benar-benar terasa. Dingin melewati punggungku. Tidak ada hal-hal aneh yang kupikirkan saat itu. Dan ketika aku sampai di depan pantry, kubuka pintunya. Hah? Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aneh,
Padahal tadi aku dengar seperti ada seseorang di sini. Aku coba meyakinkan diriku dan memeriksa ke area pantry ini. Halo? Halo? Ada orang? Namun, tidak ada jawaban. Pantry ini benar-benar kosong. Bulu kuduku merinding seketika. Segera aku meninggalkan pantry itu. Baru saja aku akan keluar dari pantry, tiba-tiba... Astaga! Terdengar suara kompor yang dinyalakan dari dalam pantry. Mendadak aku berdiri kaku di depan pintu pantry. Dan dari sudut mataku bisa kulihat seperti ada seseorang di belakangku. Memberanikan diri, aku pun menengok. Dan ketika aku berbalik, kulihat sosok wanita berbadan hitam seperti gosong. Kulitnya seperti terbakar dan matanya membelalak merah ke arahku. Wanita itu terdiam kaku ke arahku. Aku mencoba menggerakkan badanku, namun tidak bisa. Kini, kulihat sosok perempuan itu seperti merasa sangat kesakitan dan menangis. Aku diam, tak bisa berkata apa-apa. Aku ingin teriak, namun rasanya juga tak bisa. Aku mencoba membaca doa sebisaku. Sampai perlahan sosok itu berjalan ke arahku. Jantungku berdegup semakin kencang. Dan astaga! Kini ada yang memegang pundakku. Ya, sebuah tangan kurasakan memegang pundakku. Memberanikan diri, aku pun mencoba menengok. Dan ternyata itu security yang sedang rolling. Dia bertanya, kenapa aku berada di pantry sendirian. Ketika itu juga, kulihat sosok perempuan tadi pun hilang. Setelah itu, aku langsung meminta security untuk menemaniku menyelesaikan laporan. Dan setelah laporannya selesai, aku langsung pulang. Kejadian itu aku coba untuk lupakan. Aku sudah sampai di rumah dan badanku terasa sangat lelah. Segera aku tidur. Entah mimpi atau bukan, aku merasa masih ada di pantry tempat kerja. Aku menengok dan kulihat sosok perempuan hitam itu sedang berdiam diri di sana. Melihat ke arahku dengan tatapan yang tajam. Aku berlari keluar dan sosok itu mengejarku. Kakiku sempat tersandung dan aku terbangun dengan badan menggigil. Apa itu mimpi? Aku bertanya-tanya. Rasanya seperti nyata yang aku alami. Keesokan harinya, aku coba menceritakan kejadian ini pada teman-temanku. Akhirnya mereka pun bercerita. Dulu pernah ada kejadian salah satu karyawan wanita terjebak di area pantry. Saat itu kompor di sana tiba-tiba meledak dan menyebabkan kebakaran. Dan wanita itu pun meninggal dunia. Mendengar itu, aku benar-benar terdiam. Apa mungkin yang aku lihat itu adalah yang dimaksud? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dan jikapun itu memang benar,
Aku hanya bisa mendoakannya saja supaya tenang di sana. .9 FM Ardan lebih dari radio. Di JNE Nightmare Set malam hari ini masih barengan di Masta dan saya Jeffrey. Ya, masih live stream juga di ardanradio.com, channel Ardan Radio dan TikTok Ardan Radio BDG, di mana 2 cerita baru saja kamu dengarkan malam hari ini. Masih ada 1 cerita lagi Insan Muda, tapi sebelum itu kita akan masuk dulu ke sesi testi misteri lah ya, bisa dibilang ya. Jadi testimoni kamu yang bercerita tentang hal-hal yang penuh misteri, atau bahkan mungkin penerawangan yang ingin kamu tanyain tuh boleh banget. Dan malam hari ini kita buka. Ini penerawangan dulu atau cerita dulu yang pertama? Ada 2 penerawangan. Ada 2, ya. Oke, kita mulai untuk penerawangan pertama nih Bang Jeff ini ya. Oke. Ini dia. Yang lagi nonton di rumah itu juga bisa sambil lihat ya kondisinya pas seperti apa dan ceritanya seperti apa. Oke, ini dia untuk fotonya. Selamat malam. Saya mau sharing sedikit pengalaman di rumah nih. Di sini sering ada terdengar suara gemericik atau ngejubar lah kalau bahasa Sundanya banyak, kayak air gitu. Dan seperti ada yang mandi. Terkadang ada yang menangis atau tertawa di WC tersebut. Dulu di sini sempat ada sumur, tapi sekarang udah ditimbun. Konon dulu pernah ada suatu kejadian lah di sumur tersebut. Dan setelah sumur tersebut ditimbun, sekarang makin sering ada kejadian yang lain-lain. Tolong diterawang. Namanya siapa ini? Hah? Deki di mana ini lokasinya? Enggak. Tolong disebutkan dulu Deki ya, biar kita bisa terawang. Cari mungkin yang ada lokasinya ya. Lokasinya di mana? Atau mungkin bisa langsung aja. Bisa aja. Namanya Deki Ciparai. Oke, Deki di Ciparai nih. Langsung balas dia lagi standby. Toilet nih ya. Mungkin itu kayak dapur, terus sebelahnya kamar mandi atau toilet. Oke, Deki di area ini kan di satu ruangan ya. Kalau dari foto di sebelah kanan itu ada satu, dulunya itu kayaknya bekas pohon apa ya? Ada pohon juga di situ selain sumur. Cuman sudah rata, cuman di bawah akarnya masih ada kan. Nah itu ada sosok perempuan. Yang paling dominan itu yang sebelah kanan dari foto ini. Nah ini yang kadang sering ke sekitar area yang di foto ini. Kadang masuk ke dalam, suara-suara yang muncul, terus suara air, suara menangis. Nah ini dari sosok ini. Ya ini kita umumnya bilang ya kuntilanak. Kuntilanak. Cuman memang rambutnya panjang banget ya. Panjang sampai melebihi lututnya. Apakah ini ada hubungannya juga sama sumur yang katanya ditutup nggak, Bang? Beda Kang. Oh beda. Nah cuman memang sumurnya itu ada istilahnya gini. Ini salah satu sumur yang memang banyak orang naruh sesuatu. Saya nggak tahu itu apa. Kadang ada beberapa
ditanam di pinggirannya itu, tepian sumurnya ini. Tujuannya mungkin dulu biar jangan sampai kering atau apa, nggak tahu ya malam-malam ya. Ditambah lagi ada kejadian-kejadian yang nambah sisi mistisnya itu jadi makin kerasa. Nah, sumur ini karena memang sudah tua, terus banyak hal-hal yang terjadi, jadi makhluk-makhluk sekitar tuh sering berada di situ. Dari situ. Ketika ditutup, jadi malah kemana-mana. Jadi mungkin kayak yang dikeramatkan lah mungkin dulu ya, olah-olah sepertinya itu kelihatannya. Oke. Nah, kalau yang ganggu di tempatnya Degi ini ada sosok perempuan sama dua sosok anak kecil. Dua sosok anak kecil ini apa ya? Mukanya itu bersisik kan, kayak sisik ular gitu. Oke. Itu di Apa itu, Tor? di ini ya, di itu kayak garasi atau apa, saya nggak tahu, kayak gudang kah atau apa, sering di situ kan. Ada sosok anak kecil itu Iya, sering di situ. Nah, jadi kalau misalnya di rumah, kalau sudah sering ada penampakan seperti itu, Degi, saya saranin ya. Pertama, pertama kerapihan dulu lah. Itu ya, itu kalau semakin ngajak semakin jadi sarangnya. Oke. Yang kedua, coba di pojokan yang sebelah kanan yang saya lihat tadi ya, itu dikasih apa, daun apa yang namanya, pandan sama daun dibungkus sama itu kan ganjil, bisa 1 bisa 3, di apa, diikat gitu ya, Diikat, oke. digulung lah, digulung terus ditutup pakai daun kelapa, tanam aja. Nah, biasanya ya gini, energi yang keluar dari media-media itu ada beberapa yang langsung bersinggungan sama energi mereka kan. Nggak tahu kenapa, karena mungkin setiap makhluk itu kan punya kelemahannya masing-masing. Nah, untuk kasusnya Degi ini pakai itu. Si daun pandan ini emang apanya, wanginya kata? Wanginya tidak disukai juga, seperti itu. Oke. Oke, sama seperti beberapa tumbuhan lain lah ya, yang kayak daun bidara, terus daun sereh merah, itu, atau bambu kuning yang biasanya bambu kuning. Nah, ya kan umum lah. Ya biasanya untuk gitu. Betul. Nah, tapi kadang ada beberapa sosok juga yang pakai bambu kuning malah bersarang di situ gitu. Malah bersarang situ. Jadi memang kalau untuk itu dicek dulu kan, jenis dulu apa. Ya, ini lawannya siapa nih, atau makhluknya seperti apa nih. Jadi penanganannya juga dia dulu. bisa tahu. Oke. Gitu, sama udah, jadi jangan sembarangan nih kayak wah taruh bambu kuning misalkan buat ini. Tapi ternyata mungkin ada sosok yang suka diam di situ gitu kan. Atau seperti apa. Oke, itu dari satu foto ya. Kita akan masuk ke cerita dulu sekarang, sebelum nanti, karena ada satu foto lagi yang akan kita terawang malam hari ini. Kira-kira fotonya siapa? Tapi sebelum itu kita dengerin dulu cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Selamat mendengarkan, dan ingat, jangan dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Banyak orang bilang Bandung selalu punya cerita. Itu yang teman-temanku bilang. Katanya kalau berlibur ke Bandung, kita bisa mendapat banyak cerita dan pengalaman baru. Hal itulah yang memutuskanku memilih Bandung sebagai destinasi liburan di akhir tahun kemarin. Namaku Derry. Dari dulu, aku memang dikenal seseorang yang introvert. Bahkan untuk liburan pun aku lebih memilih sendiri. Karena menurutku, melakukan segala sesuatu dengan sendiri buatku lebih mudah untuk menjalankannya. Aku ingat sekali, hari itu Rabu sore aku baru sampai di Bandung. Niatku untuk berlibur kurang lebih 3 hari. Agenda aku saat itu mencari tempat-tempat bersejarah di Bandung dan kuliner. Jadi aku memutuskan untuk mencari penginapan di tengah kota Bandung. Dan saat aku berjalan di salah satu jalan, tepat di sebuah belokan atau perempatan yang tidak terlalu ramai, kulihat ada sebuah bangunan tua. Sepertinya bekas peninggalan Belanda yang dijadikan penginapan. Kupikir akan jadi lebih menarik jika aku menginap di sana. Kesan heritage, klasik, dan kebetulan hotelnya dekat dengan tempat wisata. Masuk ke dalam, kulihat lobi luas dengan langit-langit yang tinggi. Lampu gantung tua yang cahayanya redup kekuningan, juga meja resepsionis dari kayu gelap. Aku disambut seorang pria parubaya berdiri di baliknya. Dia bertanya aku akan menginap berapa lama, dan aku pun menjawab untuk 3 hari ke depan. Sendiri aja, Mas? Iya, Kang. Udah biasa sendiri aja saya. Ini kuncinya ya, Mas. Kamar nomor 5. Nah, posisinya itu di ujung lorong deket tangga ya, Mas. Kalau butuh apa-apa, bisa kabari saya aja ya, Mas. Oh, iya, makasih Kang. Mari. Sejak pertama melangkah masuk ke bangunan ini, suasananya memang sudah terasa berbeda. Ya mungkin karena bangunan tua kali ya. Setelah kunci kamar diberikan kepadaku, aku langsung menuju ke kamar. Fasilitas di hotel ini berbeda dari hotel-hotel pada umumnya. Tidak ada bellboy, tidak ada lift, tidak ada fasilitas seperti kolam renang atau gym. Ya, hotel sederhana lah. Tapi untungnya aku memang suka suasana seperti ini. Karena menurutku lebih tenang dan nyaman untuk seorang introvert sepertiku. Tidak terlalu banyak pengunjung juga. Ketika berjalan di lorong, kulihat deretan pintu tertutup rapat di kiri dan kanan. Beberapa lampu dinding mati, menyisakan bayangan gelap di sela-selanya. 1, 2, 3, 4, 5 nih. Sampailah aku di kamar nomor 5. Ketika aku baru mau membuka pintu, ku dengar ada suara pintu tertutup dari arah sebelah kananku. Baru saja pintu di ujung lorong tertutup. Dan itu adalah kamar nomor 6.
aku sempat menengok ke kamar nomor 6 itu. Sepertinya memang ada orang yang baru masuk atau mungkin mau keluar dan melihatku jadi tidak jadi. Sudahlah. Aku masuk ke dalam kamar, menyimpan semua barang bawaanku di dalam kamar, dan mencoba untuk menikmati suasananya. Ada tempat tidur, meja dan kursi, ada sebuah TV yang masih jadul. Oke lah, untuk harga yang lumayan murah dan hotelnya pun rasanya nyaman. Karena sudah dapat penginapan, sekarang waktunya untuk eksplor. Aku pun meninggalkan hotel untuk berjalan-jalan di sekitaran hotel yang memang dekat dengan keramaian dan objek wisata yang sering dikunjungi. Dan kebetulan sekalian makan malam, karena tak jauh dari sana ada tempat kuliner yang banyak sekali. Waktu pun berlalu. Sekitar jam 9 malam, aku kembali ke hotel. Kulihat suasananya sangat berbeda dengan tadi sore. Kini terasa lebih sepi, dan yang berjaga di resepsionis pun kulihat tidak ada di tempatnya. Aku bergegas masuk, berjalan ke arah kamarku. Dan ketika aku baru mau buka pintu kamar, pandanganku sempat teralihkan karena melihat rasanya ada seseorang yang mengintip dari balik pintu sebelah kananku. Dan ketika aku tengok, pintu kamar nomor 6 itu terbuka sedikit. Dan kulihat ada yang mengintip dari balik pintu itu, melihat ke arahku. Kami saling bertatapan. Kenapa ya? Ketika aku tanya seperti itu, pintu langsung ditutup. Ngapain sih itu orang? Aneh banget. Aku pun menghampiri pintu nomor 6 itu dan mengetuknya. Mbak, Mas, ada apa yang ngintip-ngintip? Kalau ada yang mau diobrolin, bilang aja, nggak usah ngintip-ngintip. Tapi tidak ada jawaban. Sudahlah. Aku pun kembali ke kamarku dan langsung bersih-bersih. Singkat cerita, aku bersiap untuk tidur.
karena seharian di perjalanan dan jalan-jalan, rasanya badanku sangat lelah. Dan tanpa perlu waktu lama aku pun tertidur. Sampai aku terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara gaduh dari kamar sebelah. Iya, kamar nomor 6 itu. Aduh. Jelas. Di dalam keheningan sangat terdengar jelas suara gaduh entah apa itu berada dari kamar nomor 6 sebelahku. Bahkan rasanya tembok rasanya digedor-gedor. Dan saat itu sudah hampir jam 3 pagi. Merasa waktu istirahatku terganggu, aku pun keluar kamar dan mengetuk pintu kamar nomor 6 itu. Permisi, masnya atau mbaknya, tolong jangan berisik, saya lagi istirahat. Tolong ya, sama-sama tamu di sini nih. Bisa kan, nggak berisik ya mas ya, atau mbak tuh, siapapun lah. Aneh. Kutunggu beberapa saat. Tidak ada jawaban. Sampai astaga. Tiba-tiba aku merasa ada yang memegang bahuku dari belakang. Dan ketika aku berbalik, Kang, ngagetin aja. Ternyata itu penjaga resepsionis yang di depan. Dia bertanya kenapa. Ini Kang, kamar nomor 6 dari tadi berisik banget. Ganggu saya tidur. Sebelumnya dia ngintip-ngintip saya dari balik pintu pas saya mau masuk kamar. Saya jadi risih Kang. Saya tolong gak Kang, dibantu Kang? Untuk dikasih tahu atau gimana gitu Kang, biar gak berisik. Kamar nomor 6 ya mas? Iya, kamar nomor 6 ini, sebelah saya ini. Nggak tahu cewek, nggak tahu cowok tadi saya lihat. Berisik banget kan, sampai gedor-gedor tembok. Kamar nomor 6 kosong mas dari hari kemarin. Belum ada yang isi. Hah? Kosong? Kosong gimana Kang? Jelas-jelas tadi saya dengar ada suara-suara, bahkan sih ngelihat orang ngintip dan tutup pintu Kang di situ. Aku coba menjelaskan ulang kepada penjaga resepsionis itu. Namun dia meyakinkanku bahwa kamar nomor 6 itu kosong. Dan untuk memastikannya, kami pun membuka kamar nomor 6 itu dan ternyata kamarnya terkunci dari luar. Dan ketika dibuka, kamar itu gelap dan kosong. Aku bahkan masuk ke dalam kamar, mengecek seisi kamar dan tidak ada siapa-siapa. Setelah cukup lama berdebat, aku pun kembali ke kamar. Dan masih tidak percaya dengan
Apa yang aku alami? Aneh. Aku kembali merebahkan diriku di atas tempat tidur. Malam ini terasa sangat melelahkan. Aku pejamkan mataku dan mencoba untuk cepat tidur. Sampai sayup-sayup ku dengar ada suara seperti suara anak ayam. Suaranya terdengar agak jauh. Karena malam itu sepi sekali. Cukup jelas aku dengar suara anak ayam itu. Aku coba tidak peduli dan kembali mencoba untuk tidur. Sampai badanku tiba-tiba tak mampu bergerak. Seakan-akan ada sesuatu yang berat menindihku hingga sesak. Nafasku sesak dan aku tak bisa menggerakkan tubuhku. Aku rasa aku dalam keadaan setengah sadar. Kini kurasa kakiku semakin dingin dan tanganku mulai kesemutan. Aku coba untuk berteriak, namun tak bisa. Perlahan, dalam keadaan setengah sadar, kulihat pintu kamarku terbuka. Rasanya kulihat seseorang berjalan masuk ke dalam kamarku dari luar. Bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Seorang perempuan memakai gaun putih lusuh masuk ke dalam kamarku. Gaun yang terlihat sangat kuno. Perempuan itu tersenyum dengan matanya yang melotot tajam, melihat ke arahku. Nampak terlihat seperti noni Belanda. Aku berusaha sekuat tenaga mengucap doa dan coba menggerakkan seluruh badanku. Namun aku tak bisa. Sosok noni Belanda itu berdiri tepat di sebelah tempat tidurku. Aku merasakan sentuhan tangan yang sangat dingin menyentuh leherku. Iya. Tangannya kini berada di leherku. Sangat dingin. Kurasakan badanku semakin lama semakin berat. Mataku mulai kabur. Penglihatanku mulai buram. Dan ketika kulihat sosok perempuan itu, kini ada yang berbeda. Semakin dekat kulihat, kini sosok itu terlihat tanpa kepala, dengan tangan yang masih memegang leherku. Iya, kedua tangannya kini mengelus leherku dan terasa sangat dingin hingga
Hingga aku coba berontak dan paksakan untuk bangun sampai aku berteriak sekuat tenaga. Dan aku terbangun. Aku langsung berlari keluar kamar, dan saat itu kondisi pintu kamar dalam keadaan terbuka. Aku langsung menuju keluar hotel. Sayup-sayup terdengar kini suara azan awal memecah kesepian malam. Dan seketika itu pula rasa takut ku pun hilang begitu saja. Malam itu aku benar-benar tidak tidur hingga subuh menjelang. Pagi harinya, aku langsung mengemasi barang-barangku untuk pindah hotel. Entah apa yang aku lalui malam itu. Apakah hanya mimpi buruk atau benar-benar terjadi padaku? Ataukah ini yang orang sering bilang tindihan atau erep-erep? Entahlah. Aku pun tidak menyalahkan hotelnya atau apapun ya. Mungkin hari itu adalah hari sialku saja. Karena pada kenyataannya hanya aku sendirian yang menginap di hotel itu.